Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words. Bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali kita di Worship and Words. Selalu senang kita bisa connect lewat media yang seperti ini. Dan malam hari ini kita ingin berdoa bersama-sama dengan Anda sehingga kalau ada request doa atau apapun Anda bisa ketikkan di kolom live chat dan di kolom komen supaya tim kita juga bisa berdoa bersama-sama dengan Anda. Dan malam hari ini dimanapun kita berada, mari kita buka hati kita bersama-sama buat Tuhan. Saya boleh mengajak kita untuk menadahkan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau. God, move in the ways that only you can. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama nyanyikan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
biasa bagi Yesus Tuhan. Sahabat kita yang setia selalu ada bagi kita. Thank you Lord, thank you Jesus. Besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam segala keadaan Kau ada bagi kami. Thank you Lord. It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working all things for my good. Couldn't feel you at the time, but you were working, full of questions, wondering why. But you were working, all things for my good. Angkat tangan kita sama-sama kata, When I look back over my life and I think, how could you have me? And my soul sings, great is your faithfulness. Amen. When I get your love of my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. besar setiamu Tuhan. Through the valley, through the storm, oh, you were working. I will worship all the more, 'cause you were working all things for my good. When I look back over my life and I think, how could you have me? Kau baik bagi kami Tuhan. Great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. And my soul sings, great is your faithfulness. Besar kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Yakini sama-sama katakan. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. Kau
katakan my soul. And my soul sings, great is your faithfulness. Sekali lagi, and my soul sings, great is your faithfulness. Besar kesetiaan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sama-sama ingatkan diri kita. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta, lebih dari harta. Katakan, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih buat penyediaan-Mu bagi kami Tuhan. Katakan, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Thank you Jesus. Bapa Kau setia. Katakan, Kau yang termulia bagi kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Kau segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
setiap musim hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Ingatkan diri kita, kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kenyataan kehidupan ini kita menghadapi berbagai macam hal. Ada hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang mungkin kurang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa kenyataan yang sudah kita lihat, mungkin it was lonely, it was dark. Kita merasa sendiri, kita merasa segala sesuatunya seperti seolah-olah gelap. Tapi di momen-momen yang seperti itu, malam hari ini kita diingatkan, Tuhan itu bekerja. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita merasa atau enggak, dia ada bersama dengan kita. Dan malam hari ini, apapun yang sedang menjadi kenyataan hidup kita, saya ingin mengajak malam hari ini, boleh bersama-sama kita ingatkan diri kita akan setia Tuhan. Kita ingatkan diri kita akan kebaikannya. Kita ingatkan diri kita bahwa dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Kita ingatkan diri kita bahwa dia sahabat bagi kita. Dia dekat, dia Tuhan di mana kita bisa real dengan Tuhan. Kita nggak harus berpura-pura, kita nggak harus bertameng. But we can be real with Him. Dan dia dekat bagi setiap kehidupan kita. Malam hari ini dimanapun kita berada, boleh saya ajak kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mulai kita berkata-kata, buka mulut kita, keluarkan suara kita. Ingatkan diri kita akan siapa dia. Ingatkan diri kita betapa baiknya Yesus bagi hidup kita malam hari ini. Oh, thank you, Jesus. Kau baik bagi kami, Tuhan. Tidak ada maksud buruk di dalam hatimu, rancanganmu yang terbaik bagiku, Tuhan. Oh, haleluya. Kau setia, kau mulia, dan kau dekat. Kau ada bagiku, ada di pihakku, ada di sisiku, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Great is your faithfulness. Besar setiamu Tuhan bagi hidupku, nyata di setiap hari, nyata di segala musim. Terima kasih.
your faithfulness. Besar setiamu ya Terima kasih Tuhan, besar setiamu bagiku. Thank you Jesus, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Thank you Lord. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Percaya apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Ingatkan diri kita akan kasih setia-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Yakini apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu sama-sama malam hari. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Siapakah ku ini, siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan.
dan sembah Kau. Sekali lagi. Siapakah Ku ini Tuhan, jadi biji matamu, tak ada makamu mas Tuhan, selain puji dan sembah Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama malam hari ini. Naikkan puji dan sembah kita kepada Bapa kita yang di sorga. Setianya tidak terbatas bagi hidup saudara dan saya. Hal yang termudah yang bisa kita lakukan adalah memuji dan memuliakan Dia malam hari. Dengan segenap hati kami Tuhan. We glorify you, Jesus. Dengan segenap hatiku, ku puji Engkau, Yesus. Dengan segala yang ku miliki,
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Come on, tepuk tangan sorak-sorak yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan, yang maha hadir di tengah-tengah kita. Malam hari kita, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you, Jesus. Tak berdaya, tak kuatkan, terbelenggu, tak bebaskan. Percaya Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Yakini bersama-sama. Dalam nama Yesus, ku terjadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa nama-Mu Tuhan, itu jadi kekuatan dan pegangan hidup kami. Nyanyikan bersama-sama. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan. Dia berkuasa, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, ku terjadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Malam hari ini yakin dan percaya di dalam nama Yesus itu kekuatan kita. Nama Yesus itu menara buat setiap kehidupan kita. Nama Yesus itu kekuatan. Dan di dalam nama Yesus segala kutuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kita menemukan kekuatan dan pengharapan. Kemana tangan kita sama-sama malam hari ini. Arahkan hati dan pandangan kita kepada kuasa nama Yesus. Oh, we praise you, Jesus. We believe in your power tonight. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus.
Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap permohonan doa malam hari ini. Bagi siapapun nama-nama yang disebutkan, yang mereka mencantumkan permohonan doanya. Bapak, telingamu mendengar mereka, matamu terarah kepada mereka. Engkau terarah kepada setiap permohonan anak-anakmu ya Tuhan. Biarkan pada waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu yang terbaik, apa yang mereka doakan itu boleh Tuhan Engkau kerjakan terjadi dalam hidup mereka. Kami gak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari-hari ini mungkin sakit. Tuhan kasih kesembuhan, kekuatan, supaya mereka boleh sehat kembali, dan waktu mereka sehat, hidup mereka boleh melayani Tuhan lagi, boleh jadi kesaksian. Tuhan, berdoa bagi keluarga-keluarga pernikahan yang mungkin hari-hari ini mengalami goncangan. Bapak, Engkau hadir bagi mereka, hatimu ada bagi mereka. Engkau sendiri yang memperbaiki hati mereka, mengkoreksi hati mereka, sehingga mereka boleh saling menunjukkan Yesus satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam keuangan ya Tuhan. Kami manusia terbatas, tapi kami tahu tangan Tuhan tidak terbatas buat kami. Engkau yang sanggup memberikan kemenangan, memberikan terobosan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi semua kami, apapun pergumulan kami yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Mungkin itu sekolah, pendidikan, apapun itu Tuhan. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Engkau tolong ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi kerohanian kami semua. Kami berdoa biar kerohanian kami gak stuck, gak gitu-gitu aja. Tapi rohani kami makin hari makin bertumbuh, makin dewasa. Kami boleh terus Tuhan menyala-nyala untuk Tuhan. Cinta kami sama Tuhan, cinta kami kepada sesama boleh makin bertumbuh ya Tuhan. Dan itu boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Sehingga melalui kami orang boleh melihat Yesus dan mengalami Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Siapkan kami untuk pembahasan hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh membangun kami, menasehati kami, mengarahkan kami. Sehingga kami boleh jadi pemenang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati bersama kita berkata, amin. Gak lupa ngucapin welcome to Worship and Words bersama dengan Alpha Omega Church, di mana kita berdoa, kita mempelajari firman, dan siapapun Anda yang lama, yang baru, Anda yang baru tuning in sekalipun, dosa Anda banyak atau dosa Anda sedikit, you are very welcome, dan Tuhan mau merubah kita semua. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan. Saudara, setiap tahun kita itu memulai dengan semangat dan antusiasme yang besar, benar gak? Aku kepingin gini, aku rindu gini, aku berdoa gini. Tapi siapa yang seringkali di tengah jalan itu mutung? Dalam bahasa Indonesianya di tengah jalan kita itu gagal. Atau niat kita itu terhenti. Benar saudara, siapa yang sering gitu? Saya mau sehat gitu, baru 2 minggu olahraga, udah kacau semua ya. Oh, saya mau jaga pola kesehatan makan gitu. Baru 1 minggu jaga, udah hancur berantakan semua. Oh, saya mau lebih sehat dalam keuangan. Baru ngatur 1 bulan. Bulan berikutnya udah gak karu-karuan lagi. Saudara, siapa yang sering ngalamin gitu? Semua orang kepingin jadi lebih baik. Kepingin. Kalau kepingin itu semua orang. Ya. Tapi perhatikan gini saudara. Tidak semua orang punya mental yang benar untuk mencapai goal yang diinginkan. Saya ulangi ya, kepingin. Kalau kita tanya pada orang umum, kepingin sukses gak? Kepingin. Tapi belum tentu punya mental sukses. Kepingin gak? Misalnya berhasil, kepingin. Tapi belum tentu punya mental berhasil. Kalau ditanya kepingin sehat gak? Kepingin. Tapi belum tentu punya mental yang sehat. Nah, ketika itu realitas kita kepingin jadi lebih baik, tapi kita bergumul dengan mentalitas kita, di Alkitab ada nggak cerita yang sama? Ada. Saya mau ajak kita lihat sama-sama di Keluaran pasal 14. Ini cerita tentang orang Israel waktu mau diajak keluar dari Mesir.
meninggalkan lembaran lama, masuk ke lembaran yang baru. Ya, di sana mereka merasa tersiksa, diperbudak. Ini mau diajak keluar gitu kan. Tapi ini yang menarik saudara. Keluaran 14 ayat yang ke-12, waktu mereka dalam proses mau dikeluarkan. Coba kita baca sama-sama. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, ini kan aneh nih. Waktu dijajah kepingin bebas. Tapi waktu diajak keluar kepingin kembali ke penjajahan. Lebih baik kita di Mesir. Saudara, coba mohon maaf ya. Kita ketawa loh dengan orang Israel kayak gitu. Tapi mohon maaf kadang itu juga realita hidup Anda dan saya. Sebagian kita gitu. Kerja A keluar kepingin kerja di B. Sampai di B gini. Wah lebih baik ya enakan kerja di A ya. Benar gak saudara? Waktu dijajah kepingin keluar, waktu keluar kepingin kembali di penjajahan. Banyak orang kepingin lebih baik, tapi sorry ngomong, mentalitasnya gak siap. Anda gak harus Kristen untuk mendengar pembahasan ini. Anda bukan Kristen sekalipun, Anda tua, Anda muda, kita semua punya masalah ini. Masalahnya bukan di keinginan jadi lebih baik, tapi di mental untuk jadi lebih baik. Boleh gak kita tulis ini di kolom chat kita masing-masing? Masalahnya bukan di keinginan jadi lebih baik, tapi di mental untuk jadi lebih baik. Sama dengan orang Israel. Pelajaran yang kita bisa ambil sekali lagi, masalahnya bukan di punya apa tidak keinginan jadi lebih baik, bukan. Tapi ini punya apa tidak mental untuk jadi lebih baik. Saya kasih contoh ya, orang malas kalau ditanya mau lebih baik gak? Ya mau. Tapi mental rajinnya gak di sana. Benar apa benar? Orang malas kalau ditanya mau lebih baik gak? Mau. Tapi mentalnya gak di sana. Boleh gak kita renungkan sama-sama bahwa masalah tahun baru bukan di keinginan jadi lebih baik. Tapi lebih pada ini mental untuk menjadi lebih baik. Apa sih mental Pastor Elia? Mental adalah ini kekuatan diri dalam menghadapi suatu keadaan. Itu mentalitas. Kekuatan diri dalam menghadapi suatu keadaan. Contoh mental belajar. Kekuatan diri untuk apa? Mempelajari suatu hal. Itu mental belajar. Contoh aja, contoh. Ya, kita yang udah usia beda-beda ini kan. Ada yang kalau pegang handphone, dia mau belajar sistem baru gitu kan. Ada yang, aduh apa sih ini susah. WA gak bisa dibuka, Zoom gak bisa dibuka, wis gak tahu, gak mau pakai handphone. Ada kan saudara gitu. Ini contoh lain lagi mental juara. Apa itu? Kekuatan diri menghadapi persaingan atau perlombaan, itu mental juara. Mental untuk menjadi lebih baik adalah kekuatan diri untuk jadi lebih baik. Dan lebih baik, lebih dari sekedar rasa ingin. Karena ada bedanya mental juara dan ingin juara. Beda gak saudara? Beda dong. Mau gak juara? Mau gitu. Tapi belum tentu mentalnya juara. Orang juara satu dari belakang ya. Kalau ditanyai mau juara satu di depan, mau. Tapi mentalnya di sana enggak gitu. Sama. Banyak orang kepingin jadi lebih besar gitu kan. Oh bagus, jadi lebih besar. Pertanyaannya, mentalnya kuat enggak? Mentalnya jadi lebih baik, kuat enggak? Karena kalau kita lebih baik, maka besar itu akan mengikuti. Kalau kita lebih baik, maka besar akan mengikuti. Nah, sehingga gini, kalau saya boleh katakan sekali lagi, masalah tahun baru bukan di keinginan jadi lebih baik. Tapi pada ini, mental untuk jadi lebih baik. Sama ya kalau kita bawa hidup sehari-hari, mau kurus, mau. Tapi belum tentu mentalnya sehat gitu kan. Nah yuk kita lanjut. Apa yang Musa katakan sama bangsa itu tentang mental?
yang bisa kita pelajarin untuk hari-hari kita di hari-hari ini. Ya, ayat 13, Musa berkata kepada bangsa itu gini, ayat 13. Janganlah takut. Kita baca yuk sama-sama 2-3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah saudara, dari 3 nasihat ini akan kita lihat satu persatu. Musa bilang apa? Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, janganlah takut. Siapa yang sering mau lihat semua lebih baik tapi takut? Saya kepingin lihat ekonomi yang lebih baik. Mau melangkah? Takut. Saya kepingin melihat hidup yang jauh lebih baik. Mimpi besar? Takut. Ada yang bilang gini, rubahlah kebiasaanmu maka hidupmu akan berubah. Tapi mau merubah kebiasaan aja lebih disiplin, lebih excellent, lebih tertata, takut. Udahlah gini-gini aja lah. Ya wis lah gini-gini aja daripada berubah. Bapak Ibu saudara sekalian, orang berani bukan tidak bisa takut. Tapi dia menaklukkan ketakutannya bersama Tuhan. Saya ulangi ya, orang berani bukan tidak bisa takut. Tapi menaklukkan ketakutannya bersama Tuhan. Dan ini yang menjadi kekuatan mental. Sekali lagi masalah mental bukan pada keinginannya, tapi pada kekuatan dirinya. Ingin lebih baik banyak, tapi kekuatan diri menjadi lebih baik itu beda. Yesus bisa takut enggak? Bisa loh. Menghadapin Golgota, menghadapin salib, dia juga berdoa, keringatnya keluar darah, sampai dia bilang ini, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi saudara, dia menaklukkan ketakutannya bersama dengan Bapa. Dan dia berkemenangan atas ketakutannya. Hari ini saya doa, mentalitas kita jangan takut. Kita menaklukkan ketakutan kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi orang berani bukan gak bisa takut. Saya bisa takut, Anda bisa takut. Tapi kita menaklukkannya bersama Tuhan. Yang kedua, Musa ngajar gini, berdirilah tetap. Berdirilah tetap ini bicara apa? Ini pendirian. Kalau mentalnya terombang ambing gimana? Waktu dijajah kepingin keluar, waktu keluar kepingin kembali ke penjajahan. Ya kan Musa bingung, kamu ini mau di mana? Itu bicara apa saudara? Masalah mental, terombang ambing. Tapi Musa ngajarin gini, berdirilah tetap. Kalau mentalnya udah kuat, mau ngadapin perubahan, enak nggak enak, ya udah kita jalani dulu. Gitu. Sama, mau lepas dari perbudakan, menuju tanah perjanjian. Sudah tahu enak nggak enak, jalanin. Tetap aja. Tapi kadang kita gitu saudara. Ngurus uang gitu kan, uang ya. Saya mau lebih baik dari keuangan kita di tahun ini. Bukan masalah keinginannya. Yang diperlukan apa? Mental yang kuat. Lagi nabung, ikat pinggang, disiplin keuangan. Lihat orang lain, spendingnya gila-gilaan. Enak ya ngopi sana, jalan-jalan situ, beli mobil baru, beli itu baru. Saudara, kalau mentalnya nggak kuat terombang-ambing, kayak apa ini? Mau disiplin keuangan, berkemenangan di area keuangan, atau lihat orang lain gitu. Saudara, kalau mentalnya nggak kuat terombang-ambing, akhirnya apa? Duitnya keluarin semua, brodol lagi, utang lagi, dikejar pinjol lagi. Di mana? Mentalitas. Makanya ada yang bilang gini, kalau berani beda sekarang, maka kita akan berbeda nantinya. Berani bijaksana sekarang, maka kita akan menikmati buah kebijaksanaan nantinya. Anda mau disiplin uang, lihat orang lain foya-foya. Kok enak ya, kok enak ya. Biar aja. Karena disiplin saudara sekarang, saudara akan makan buahnya nanti.
Mentalitasnya apa? Kuat. Makanya Musa ngajarin orang Israel, berdirilah tetap. Yesus juga gitu loh saudara. Dia tahu dia di dunia ini ada banyak tawaran. Fame. Ya, orang berbondong-bondong ikut dia. Tapi dia tahu tugasnya adalah aku harus ke dunia, lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk ngampuni dosa seluruh umat manusia. Come on. Yesus berdiri tetap pada panggilannya dan tujuannya. Yang ketiga saudara yang bisa kita pelajarin nasihat dari Musa untuk membangun mental adalah gini. Lihat keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Ingatlah cerita-cerita Tuhan menyelamatkan kita. Bagi orang Israel di waktu itu, waktu mereka dikasih tahu, hey lihat keselamatan dari Tuhan alias gini. Ingat loh, Tuhan tolong nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Tuhan bisa tolong mereka, Tuhan bisa tolong kita hari ini. Bagi kita hari ini sama. Lihat keselamatan dari Tuhan. Ingat waktu Tuhan nolong Israel ngalahin Yeriko. Ingat waktu Tuhan tolong Daud ngalahin Goliat. Ingat waktu Yunus menang dari perut ikan. Ingat waktu Gideon dengan 300 tentara ngalahin puluhan ribu tentara. Ingat keselamatan dari Tuhan. Saudara kadang gak jarang ya, ini realita kita. Termasuk gereja dan pelayanan kita AOC hari-hari ini. Kan kita doanya mau bangun DPU. Ternyata kok yang jalan Jakarta selesai. Bahkan Palangkaraya mau selesai. Ada bulan-bulan di mana semua tagihan numpuk keluar gitu. Tapi seringkali Tuhan gitu. Tiba-tiba ada jemaat yang taat. Perpuluhan. Dan perpuluhan itu bisa dipakai untuk bayar pekerjaan Tuhan. Ada lagi jemaat perpuluhan. Dan nilainya persis seperti yang harus kita bayarkan kepada kontraktor. Aduh di bulan itu kayak kita diingatkan. Keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Dan itu jadi kekuatan kita, mental kita tetap kuat dalam pelayanan. Menghadapi bulan depan, bulan-bulan depan lagi, bulan-bulan depan lagi. Gak jarang saudara waktu kita dengar kesaksian teman-teman di kelompok sel, aduh kita dikuatkan Tuhan. Sangat menguatkan. Keselamatan dari Tuhan tidak pernah terlambat pada waktunya. Mental kita jadi kuat lagi. Nah ayo ingat keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Cerita pertolongan Tuhan yang Anda alamin, yang saya alamin. Kita harus saksikan. Karena itu jadi apa? Cerita keselamatan dari Tuhan yang menguatkan mental sesama kita. Dan yang terakhir adalah gini saudara. Tuhan akan berperang untuk kamu. Di ayat yang ke-14 ini pesan Musa kepada orang-orang Israel. Hei bukan kamu yang perang kok. Tapi Tuhan yang perang sama untuk kamu. Saudara. Seringkali kalau kita mau suruh perang terus kemudian kita menghitung ya kekuatan kita rasanya kayak mental kita drop. Apa bisa aku? Mana mungkin aku? Rasanya kok gak bisa ya. Tapi waktu Musa bilang Tuhan yang berperang untuk kamu. Mental orang Israel jadi kuat. Oh iya ya Tuhanku besar. Tuhanku gak terbatas. Tuhanku luar biasa. Dan dia yang berperang, musuhku terbatas, Tuhanku tidak terbatas, kemenangan ada di pihak kami. Oh mentalnya jadi kuat. Ini bedanya orang punya Tuhan dan gak punya Tuhan. Bersyukurlah hari ini kalau Anda percaya Yesus Anda punya Tuhan yang luar biasa. Yang berperang untuk saudara, yang backup hidup saudara. Tantangannya adalah gini saudara, jangan orang rajin ke gereja. Tapi mentalnya kalah sama orang gak bertuhan. Aduh ngeri itu saudara. Jangan orang rajin ke gereja tapi nyalinya lebih kecil daripada orang gak bertuhan. Aduh. Orang bertuhan harus lebih bernyali dibanding orang gak bertuhan. Apalagi orang punya Yesus harus lebih beriman, berpengharapan dibanding orang yang gak kenal Yesus saudara. Karena Tuhan berperang untuk Anda dan untuk saya. Ini kan bicara mentalitas. Orang yang punya backup mentalnya beda, benar apa benar? Tahu, wih bawa backup, bawa preman, bawa polisi. Wow mentalnya gaya gitu saudara. Mentalnya beda. Apalagi kita yang tahu kita punya Tuhan sebagai backup kita.
Come on. Karena tantangannya masalah bukan di keinginan jadi lebih baik, tapi di mentalitas untuk jadi lebih baik. Dan ini ayat yang ke-15, ini yang kita semua perlu lakukan. Katakanlah kepada orang Israel, supaya ini surah ayat yang ke-15, mereka berangkat. Supaya mereka berangkat. Ayo melangkah, ayo jalan. Saat jalan, laut terbelah. Saat melangkah, mujizat terjadi. Saat berangkat, Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Saat melangkah, Tuhan berperang. Hari ini Alpha Omega Church menghadapi tahun yang baru. Siap berangkat gak? Takut gak takut? Berangkat sama Tuhan. Bingung gak bingung? Berangkat sama Tuhan. Di 2025 ini yang perlu kita lakukan. Berangkat. Moving forward. Apapun yang Tuhan titipkan, berangkat. Apapun yang Tuhan panggil, berangkat. Kita gak ngandalin kekuatan kita. Kita ngandalkan kekuatan Tuhan. Sekali lagi, bukan masalah Tuhan, tapi rata-rata kita tahu ada Tuhan yang luar biasa. Benar gak sih? Bukan masalah di Tuhannya, masalahnya ada di kitanya. Nah, bagaimana supaya kita punya mentalitas yang kuat? Simple aja saudara. Yang pertama, miliki komunitas iman. Saat kita berkelompok sel, itu membangun iman kita satu dengan yang lainnya. Anda dengar kesaksian saya dengar kesaksian Anda. Itu menguatkan iman. Makanya komunitas iman itu penting. Dalam kelompok sel jangan bahas gosip. Jangan bahas jeleknya orang. Jangan bahas tentang kekurangannya orang lain. Jangan ngerasanin orang lain. Jangan jelek-jelekin orang lain. Dalam kelompok sel, cerita pengalaman perjalanan iman kita sama Tuhan. Karena cerita iman saudara menguatkan saya. Cerita iman saya menguatkan Anda. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, ini yang penting juga, doa dan firman. Doa dan firman. Di mana Anda temukan janji Tuhan? Bukan di mall, bukan di online shop, tapi ada pada firman Tuhan. Di mana saudara mau dengar Tuhan berkata buat hidup saudara? Bukan hanya tunggu pendeta, enggak. Bukan hanya tunggu nubuatan suhu, jangan saudara, jangan. Bukan hanya dengar nubuatan seorang, enggak. Kalau Anda mau dengar Tuhan bicara, cari di Alkitab. Bukan di radio, bukan di YouTube, bukan di Netflix, cari di Alkitab. Kembalilah kepada doa dan firman. Dan yang ketiga adalah ini, melangkah dan berangkat. Jangan pasif. Waktu kita bergerak, kita tahu itu respon iman kita terhadap janji Tuhan yang luar biasa. Berangkat. Kita akan lihat 2025 laut terbelah. Berangkat. 2025 kita terima mujizat yang Tuhan sediakan. Berangkat. Kita terima kemenangan dari Tuhan di 2025. Kalau kita cuma duduk-duduk aja di posisi yang sama seperti 2024. Gimana kita berharap hasil yang berbeda untuk 2025. Saudara, ada kalimat yang bagus. The new year means nothing if you're still in love with last year. The new year means nothing if you're still in love with your comfort zone. The new year means nothing if you're still in love with your old bitterness. But new year means something when you are doing something. Saudara, imagine kita semua lakuin ini. Punya komunitas iman, doa dan firman dan berangkat. Come on. Bersama Tuhan. Bukan kita cuma ingin lebih baik, tapi kita punya mental yang kuat, mendatangkan perubahan, kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Anda diberkati hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih buat hari ini. Sebagian kami mungkin hanya punya keinginan, gak punya mental. Tapi hari ini kami doa, biar Tuhan kasih kami mentalitas yang kuat. Tuhan belajar dari perjalanan orang Israel, bersama tuntunan Tuhan lewat Musa. Biar kami gak takut, kami berdiri tetap, kami lihat cerita keselamatan yang dari Tuhan, dan kami berangkat. Tuhan, biar Tuhan sendiri jadi kekuatan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang berperang buat kami. Tuhan, biar kami punya mental kuat menghadapi tantangan dunia ini. 2025 apapun yang terjadi, mental kami kuat karena Tuhan. Mental kami kuat karena janji Tuhan. Mental kami kuat karena ada hadirat Tuhan. Mental kami kuat karena Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama kita berkata, amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless us.